Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatun Nasirah. Saya Muhyiddinor. Kembali lagi sama kita. Untuk video kali ini kita mau bikin tutorial apa, Mas? Kita hari ini mau bikin tutorial membuat alinyemen horizontal dan diagram super elevasi. Sekarang di sini kita udah punya data surface-nya. Ini tahu cara bikin ininya, lihat di video pertama kita ya, Mas ya. Ya. Kita udah ngasih tutorial sama kayak yang gini. Tonton ya, guys. Tonton. Langkah pertamanya kita ngapain, Mas? Pertama kita bikin itu, Mbak, P1. P1 itu titik. Ya. Pokoknya bentuk yang menyerupai titik lah. Jadi kita pakai lingkaran. Apakah harus selalu lingkaran, Mas? Enggak sih, pokoknya yang mewakili titik aja, Pak. Oh, bebas ya berarti. Iya. Kita bikin lingkaran, kita kasih garis. Kalau Blok udah, dulu, Mbak, di blok. Ini kan masih banyak, guys ya. Anggotanya masih banyak. Kita jadiin satu shape pakai blok. situ kita taruh di mana, Mas? Ini penempatannya terserah apa gimana? Jadi gini ya, shape ini kan menentukan awal, belokan kita sama akhir. Oh, di ST awal sama akhir gitu, Mas? Ya. Terus kita maunya kan juga, ya namanya kita desain ya. Kita kan juga maunya yang jalan yang rata-rata aja. Jadi hindari yang warna-warna biru sama ungu, Mbak. Soalnya itu elevasinya tinggi. Oh, jadi kita pakai elevasi hijau sampai merah aja range-nya. Oh, berarti biru sama ungu ini termasuk dataran tinggi. Iya. Oh ya. Berarti ini kita copy ke yang pokoknya nggak biru sama ungu ya, Mas? Ya, range-nya dari hijau sampai merah. Sini bisa, Mas? Bisa. Kita mau bikin berapa belokan, Mas? Dua. Dua. Buat tikungan, guys. Sini boleh, Mas? Gak apa-apa, pokoknya range-nya hijau sampai merah. Ya, habis itu Habis itu kita bikin alinyemen. pakai apa, Mas? Polyline atau pakai apa? Jadi ada dua, guys ya, yang pakai polyline. Kita alinyemen dulu, Mbak. Alinyemen. Jadi itu kan ada dua menu ya, align by layout dan polyline. Kita pakai layout aja dulu. Oh, klik ini, Mas. Ya. Habis itu Jadi kita rencanakan jalan kita itu dibikin side, Mbak. Side satu ya. Itu proposed bener. Habis itu desain kriteria ya, kita bikin 60 60. karena kita desainnya nggak kenceng-kenceng banget, guys. Use kriteria, kita klik. Kita kan jalan kita maksimal kemiringan 10% ya, kita ubah jadi 10%. Udah di oke aja, Mbak. Muncul Jadi ini. keluar menu kayak gitu. Terus kita pakai yang mana? Kita pertama pakai yang paling kiri. Paling kiri ini. Ya, itu. Klik aja, Mbak. Serautan ini, Mas. Iya. Oh, ini langsung bisa Gambar. Kita gambar trase jalan, guys. Di titik ke titik. Terus ini nutup apa gimana, Mas, cara gambarnya? Jangan nutup, Mbak. Kalau nutup itu namanya sirkuit, Mbak. Kita bikin jalan, bukan sirkuit. Jadi gini, Mas. Oh, langsung muncul STA-nya. Iya, muncul, Mbak. Hebat kan ya, Mbak? Di file 3D gitu. Kalau bedanya sama polyline apa, Mas? Kalau polyline nanti aja. Habis ini kita polyline. Oke. Terus habis ini diapain, Mas? Habis ini kita kan kalau ini kan buat alinyemen pakai layout ya. Ya. Bedanya sama polyline itu gini. Kita hapus aja dulu, kita pakai polyline. Kita hapus biasa, Iya, Mas. hapus biasa aja, Pak. Terus Yang sekarang kita ke alinyemen, alinyemen. kita pakai polyline. Oh, jangan dulu, guys, berarti. Jangan polyline.
Kan namanya juga polyline ya, lupa saya. Kita bikin polyline dulu. Polyline. Enggak bikin biasa gini mas? Ya biasa, polyline biasa. Kita tarik garis kayak tadi mas. Sama mbak. Udah mas, habis itu? Nah, habis itu kita ke alignment. Kita klik yang polyline tadi. Oh ini Create klik dulu. alignment. Harusnya diklik dulu. Enggak usah mbak. Oh nggak usah. Nggak usah. Ini yang ini Ya. mas. Terus klik garisnya, terus diklik garisnya. Nah, Kok nggak muncul mas? klik aja. Udah. Di enter. Enter. Bentar. Oh. Ah. Jadi Menunya kan kayak muncul, tadi kan. muncul tulisan reserve mas ya? Iya itu bedanya apa mas? buat arah. Jadi kalau kita pas reshuffle itu kita enter, arahnya ya dari awal sampai akhir, nggak dibalik lagi. Oh jadi STA 0-nya ada di atas gitu Ada di mas? atas. Oh kalau tadi reserve-nya kita klik, STA-nya di bawah gitu? Ada di bawah. Ini Ini apa kayak ini? tadi mbak ya, ya Oh nonnya ini diganti. setnya ini kan gini. Sama lah kayak tadi. Ininya mas, ini kalau Itu- bedanya ada ini. Tadi itu kan nggak kan ada ya? ya tadi itu nggak ada karena kita ya nggak tahu kenapa nggak ada. Lah sekarang kita desainnya itu pakai radius 150. 150. Terus Itu desain kriterianya sama kayak tadi kayak pakai 60 juga, 60. Mas. 60. Ini ada. Ininya juga Mas, Iya maksimal. sama. Oke aja. Mas. Nah, Oh. beda kan kayak yang tadi guys ya. Tadi itu Nggak ada by ininya Mas layout, ya? ya. Merah-merah ininya. nggak ada karena by polyline. Jadi tikungannya itu otomatis apa? Kebentuk terbuat sendiri ya. gitu Mas. Oh. Karena mungkin ya civil 3D-nya peka mungkin kalau kita bikin polyline kayak gitu dikasih tikungan kayak gini. Tapi kan ini tikungan nggak ada spesifikasinya guys ya, kita nggak tahu karena otomatis dari civil 3D-nya. Oh, jadi ini belum pasti Mas ya, belum. Kita nggak tahu spesifikasinya. Oh, berarti buat ngecek ini bener nggaknya gimana Mas? Buat biar tahu. Lebih baik nggak usah dicek bener nggaknya mbak, kita bikin tikungan sesuai desain kita. Oh, kita bikin sendiri lagi bisa Iya Mas? kita bikin sendiri, jadi ini dihapus saja. Dihapus caranya Mas? Diklik kan itu diklik tadi Iya, masuk bisa klik. geometry editor. Oh, yang ini. Terus? Habis itu kita hapus pakai itu mbak, yang ada X nya itu mbak. Lah Yang ini bener Mas? yang itu ya dihapus saja, klik aja tikungannya mbak. Pas merah-merahnya ini. Dua-duanya juga Mas? Iya Enter. enak. Udah. Oh, balik kayak yang tadi Mas ya? Jadi bedanya itu guys ya, kalau kita pakai layout, jadi kita bikinnya manual dari awal, nggak ada tikungan juga. Kalau pakai polyline ya itu tadi udah otomatis ada tikungannya, tapi kita belum tahu spesifikasi tikungannya. Terus langkah selanjutnya? Di situ kita, karena kita mau bikin tikungan ya, kita harus tahu sudut apitnya. Tapi Itu Caranya? dihapus saja. oh ini di X aja nggak apa-apa Mas? Masih nanti perlunya. Pakai fungsi demangler. Yang di sininya Mas? Ya, diklik aja itu sama bawahnya. Yang mana Mas? Ini kan ada banyak. Nah, jadi sudut apit itu salah satu garis itu teruskan aja guys. Habis itu kita Ini Mas. ambil sudutnya lah. Udah, Itu boleh. ketemu 70 Ada. derajat, 42 Jadi menit, 15 detik. ini dari dosen itu kita udah dikasih perhitungan buat tikungan ya. Tinggal masukkan sudut apitnya aja. Kita buka misalnya ya ini. Tikungan pertama tadi berapa mbak derajatnya? Ini 70 derajat, 42 menit sama 15 detik. Masukkan aja guys. Oke, Mas, 72 derajat. Berapa menit? 42 42 menit, 15 detik. 15 detik. Oke, kita pakai SJS guys. Habis Cara itu ngambilnya, Mas? yang tikungan satunya lagi mbak. Oh, tikungan Biar satunya. Oh, sekalian ya. Sama dimang juga Mas, pakai dimang ular dimang. juga. Sama ya guys. Jadi ini nggak begitu ribet kayak yang kemarin.
Ini mas ketemu 57, 57. Kok bisa sama mbak ya? Nggak tahu ya mas. Tangannya ya, Pak. 57. Tikungan 2. Berapa tadi mas? 57. 57, nggak tahu tadi berapa. 757 26 mas. Kita lihat. Oh oke juga mas. Berarti kita pakai SCS semua guys ya. Oh tikungan kita pakai SCS semua Iya. dulunya. Jadi sekarang bikin tikungan. Caranya mas? Bikin tikungan itu, ayo gimana? Klik aja alignmentnya. Ini diklik. Kita masuk ke geometry editor. Oh yang tadi saya exit Iya. mas ya. Terus yang mana mas yang? Karena kita ada SCS. di SCS ya. Diarahkan untuk SCS ya. Cari aja SCS, Pak. Ini, Nah, Mas. itu spiral, curve, spiral. Pakai yang ini free. mana? Ya. Yang ini mas? Iya, between two entities. Klik. Klik. Ini pilih yang mana mas? Pilih yang listen aja, Mbak. Nah, ini terus Radius kita Radiusnya. tadi berapa, Mbak? 150 ya mas ya? Iya. Terus spesifik Spiralnya 60. 60. Ini juga 60 mas. 60 juga. Wah, Jadi kan guys itu jadi tikungan SCS guys ya. oh ada ininya mas ya? Apa ciri-cirinya kalau itu tikungannya SCS atau full circle? Jadi karena kita pakai SCS kita ulas SCS saja ya Mbak ya. Jadi itu kan ada didekatin Mbak. Ada TS kalau nggak ST gitu Mbak. TS. Oh TS ya awalnya TS gitu habis ya. itu SC, habis itu CS pasti, Iya. habis itu ST. Nah, itu ciri-cirinya tikungan SCS. Terus yang ini Sama gambarnya Mbak. juga sama yang saya Stepnya tadi. sama, pasti sama lah. Tikungannya sama kok. Ini sama 150 juga Sama. mas. 50. Nice ya Mbak. Yes. Nice, nice. Kalau udah kayak gini mas, terus ya kita apain lagi? Itu ngapain ya? Lupa saya. Di situ kita gini. Jangan tadi judulnya sama diagram super elevasi ya? Iya. Oh berarti habis ini kita bikin diagramnya mas. Ya. Caranya gimana mas? Jangan bikin diagram dulu deh. Bikin yang potongan memanjang. Oh potongan memanjang. Itu potongan memanjangnya itu nanti menunjukin apa mas di situ? Jadi karena dari awal kita desainnya maunya rata ya. Itu kita bisa tahu ini rata enggak. Ini apa? Timbunan sama galiannya banyak enggak? Itu pakai ini potongan memanjang. Berarti nanti di potongan memanjangnya kita juga ada berapa galian yang harus kita gali dan timbunan yang harus kita timbun gitu mas? Harusnya ada, tapi untuk tutorial kali ini kita nggak bahas itu. Kita cuma Nunjukin pengen aja. tahu gimana sih muka tanah di jalan ini. Caranya gimana mas? Diklik aja Mbak alignmentnya. Ini saya klik. Udah. Habis itu masuk profile atas Profile ini. ya. Create profile from surface. Udah. Karena kita surface-nya ya cuma satu itu guys ya. Jadi ya di add aja cuma satu kok. Langsung Kita ini mas. draw in order. Di situ next, Next. Ini mas. next. Lah Ini mas. Apa ini? ini yang minimum kita turunkan, yang maksimum kita naikkan, Oh kita bulatkan gitu mas. kita bulatkan. Ini jadi berapa mas? 25? Jadi 25 aja. Jadi 45 aja Mbak. Kenapa mas harus kita bulatkan? Mungkin ya, kalau kan ini instruksi dari dosen ya, agar nggak angkanya nggak jelek lah. Oh biar rapi gitu Iya. mas, yang nggak ada koma-komanya. Iya. Ini kita next mas. Next, next saja, Next juga. next saja. Create profile view, ditaruh tempat yang kosong aja Pak. Oh, muncul kayak gini mas ya. Iya. Jadi itu ya nggak begitu rata guys ya, tapi ya daripada kita ambil yang dataran tinggi kan lebih ekstrim lagi nanti. Terus ini kok ada ini bagian apa mas yang sebelah sini? Itu bench set. Ininya mas kalau ini? Itu ya hasil bench setnya itu tadi.
Kalau ini mas, yang ini. Itu muka tanah Oh buat jalan tunjukin. kita. Oh, Ini kalau kita ambil yang ungu guys, lebih ekstrim lagi. lebih tinggi lagi. Iya. Mas. Habis itu mas, Jadi kita kembali ke judul, kita bikin diagram super elevasi. Kita klik aja mbak, itunya alinyemen. Nah, itu kan sudah ada super elevation. ya. Karena kita nggak bisa langsung buat, harus dikalkulir dulu. Ini Kenapa mas? aman nggak? Oh buat ngetahui dia aman nggaknya. Ya, Oke. Langsung mas. langsung. Nah ini guys, yang masih jadi perdebatan kita pakai crowned ya. Tapi apa sih bedanya crowned sama planar? Iya mas. Kenapa? Kalau menurut saya gini ya, crowned itu pasti kanan kirinya ada drainase, ada pemisah. Kalau planar bukan kanan kiri, planar itu di tengah. Jadi drainasinya di tengah gitu mas. Ya, pemisahnya di tengah. Ini berarti ini bener mas ya pakai Pakai ini. crowned aja. Terus kita next. Ini mas normalnya. Itu lebar jalur ya. Iya. Itu karena dosen kita juga bilang minimal 3,5, tapi ya masa dikasih 3,5. Kita bikin 5, jangan Pak. Boros. Berapa? 4 aja. 4. Next mas. Next, Ini mas normalnya. itu bau jalannya 2 aja. Terus Itu mas. automatically resolve overlap. Finish. Itu ada yang warning nggak Mbak? Enggak. Oh, Aman. aman berarti ya. Habis itu mas langkah selanjutnya. Udah di calculate dan nggak ada masalah, jadi kita create aja super elevasinya. Grid. Oh sama yang tadi. Iya. Oh, yang grid ini. Create ya. Udah. Terus mas ini langsung Di oke. situ ya ini masuk semua kan. Oke. Kita taruh di bawahnya itu Mbak. Oh numpuk mas ya. Bisa dipindah mas. Bisa di M aja. Move. Di sini Mbak. Skip dulu. Klik dulu itu super elevasinya. Sini. M. Tarik aja ke bawah Mbak. Sudah. Oh ini mas ya. Jadinya kayak gini. Iya iya. Diagram super elevasi. Diagram super Itu gini guys ya, itu ada tadi kan Warning-warningnya apa, kita calculate nggak ada warningnya ya. Kenapa ini muncul? Karena pas di warning ini kita kalau di aplikasinya ya guys ya, itu pakai kecepatan 60. Harusnya kalau pas tikungan itu kan kita pasti agak pelan. Nggak tahu kalau rider MotoGP paling tambah kenceng ya. Jadi cara mengatasinya ini yang lebih spesifik itu kita ubah kemiringan jalan, tapi ada alternatif lain, mungkin kita pakai rambu. Jadi Oh, waktu rambu. tikungan Pas waktu belokan masuk gitu, ya, waktu masuk tikungan kita kasih rambu minimal ya, karena kita desainnya 60 ya pasti di bawah 60 lah kecepatannya. Kalau misalnya kita tambahin rambu menunjukkan itu belokan juga bisa mas. Bisa. Di depan ada belokan, maksimal Sama kecepatannya di bawah 60 lah. Jadi itu tadi membuat alinyemen horizontal dan diagram Diagram super elevasi. Sekian Sekian. dari kami. Ayo apa? Sekian dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya karena kita bakalan bikin tutorial. Banyak kok guys, videonya ada 8. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.